PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang sampai kapan? Welcome to your channel Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Kali ini saya ingin mengupas sebagai refleksi dari Indonesia yang akan datang itu kira-kira seperti apa ya, dengan potret rezim yang sedang berkuasa saat ini. Tadi dalam trailer saya mencuplik salah satu ungkapan Jokowi ya, yang tadi Anda semua dengar. Dia menanyakan mau sampai kapan PPKM ini dilaksanakan. Padahal kata Luhut dan Hartarto, komandannya itu adalah Jokowi. Pantas kalau kemudian Megawati meminta supaya Jokowi memegang komando untuk COVID-19 ini, mungkin karena dianggap kinerjanya Luhut dan Hartarto ini gagal. Nah, yang lebih khawatir lagi, kalau COVID ini dikomandoi oleh Jokowi, ya, dengan ungkapan seperti tadi itu, dia mempertanyakan sampai kapan COVID ini akan dilaksanakan. Nah, ini artinya apa? Dia tidak mengerti fungsinya sebagai komandan. Nah, dari potret seperti itu, saya kemudian merenung seperti ini. Cina menjadi negara yang besar itu karena ditopang oleh penduduknya yang 1,3 miliar orang. Jadi jumlah manusia yang banyak, jumlah warga negara yang banyak menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan negara, dan menjadi kekuatan bangsanya sekaligus. Lalu contoh lain adalah Singapura. Singapura adalah negara yang penduduknya kecil. Ya, tidak lebih besar dari jumlah penduduk warga kota Bandung. Tetapi jumlah penduduk yang kecil seperti Singapura itu, justru penduduk yang kecil itu bagi Singapura adalah menjadi kekuatan bangsa dan negaranya. Sehingga dia masuk dalam negara yang termasuk berpenghasilan besar, masuk negara yang makmur dan sejahtera. Kemudian Jepang. Jepang adalah negara yang kekayaan alamnya sangat miskin. Dia menyatakan sendiri, dia mendidik anak-anaknya bahwa negaranya tidak mempunyai apa-apa. Tapi sekarang menjadi kekuatan dunia, termasuk negara-negara yang di atas, baik ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Padahal dia tidak mempunyai sumber daya alam. Jadi kembali lagi, persoalan sumber daya manusia itu menjadi hal yang paling penting di Jepang, bukan sumber daya alam. Nah, Indonesia jumlah penduduknya besar, sumber daya alamnya melimpah ruah, ya, hutan kita luas yang kini habis, ya, tanah kita subur makmur yang tidak produktif, bahkan beras pun impor. Laut yang luas, tidak ada negara yang mempunyai lautan seluas Indonesia, sepanjang pantai yang dimiliki oleh Indonesia. Tapi ikannya tidak mencerdaskan bangsanya, tidak mencerdaskan rakyatnya seperti orang Jepang pemakan ikan. Rakyatnya cerdas, rakyatnya tinggi besar, rakyatnya punya semangat yang kuat. Ya, laut yang luas, ikan yang banyak tidak mencerdaskan rakyat. Bahkan panjang pantainya terpanjang di dunia, garamnya masih impor. Kita mendeklarasikan sebagai negara yang agraris, tetapi jagung impor, beras impor, pakan ternak impor. Bagaimana ini bangsa ini bisa menyatakan negara sebagai agraris? Ciri-cirinya tidak ada. Kita juga mendeklarasikan negara maritim, ya. Ciri-cirinya juga tidak ada. Artinya kita tidak menguasai laut sebagai satu kekayaan alam yang melimpah ruah itu, tapi tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Aquaculture kita tidak bagus, ya. Bahkan Jepang itu ternak mutiara justru di Indonesia, padahal di sana
harganya mahal sekali, padahal lautnya sama. Tapi kenapa beternak di Indonesia? Itu karena memang potensinya ada di sini. Tapi kita sendiri tidak paham itu. Nah ini semua hanya bisa kita atasi oleh pemimpin yang punya visi, yang visioner, yang tahu bagaimana mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam, menjadi potensi, menjadi kekuatan untuk membangun bangsa dan negaranya. Kalau cara memimpinnya seperti Jokowi tadi, ya maaf, 1000 kali maaf ya. Kita sudah cukup bukti di periode pertama dia gagal mencapai tujuannya. Di periode kedua plus pandemik COVID-19 ini, dia juga sulit kita mengakui bahwa dia adalah pemimpin yang berhasil. Jadi sekali lagi, ya sudahlah, kita belajar dari kejadian yang sesungguhnya ada di antara kita, supaya tidak terulang kembali mempunyai pemimpin yang semodel beliau itu. Ya, supaya kita tidak membenci beliau, tapi kita lebih cinta kepada bangsa dan negara ini, supaya kita cepat menjadi bangsa yang besar, bangkit menjadi bangsa yang makmur, dan kita semua menjadi bangsa yang sejahtera. Oleh karena itu, ya kita harus membangun negara ini hanya dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai visi yang realistis, yang visioner, dan hanya oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan, ya inteligensi yang tinggi, kompetensi yang tinggi, ya. Dan itu semua ada di negara kita ini. Saya yakin, saya sudah keliling ke beberapa negara, puluhan negara. Saya bangga sendiri dengan kualitas bangsa ini dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Yang kita tidak punya adalah pemimpin yang visioner dengan sistem yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!